Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini kita akan kembali bahas Luis itu videonya berjudul alasan konyol Tinkan Mambo mualaf. Jadi kalau Luis ini ya ada orang mualaf pasti dikatakan alasannya konyol lah, tolol lah, gitu guys. Tapi kalau yang murtad dipuji-puji sih lagi kan. Padahal kita lihat bahwa orang mualaf itu adalah dengan cara logika. Jadi ada perbandingan dan ada pengkajian kitab. Kalau murtad kan tidak. Misalnya ikut teman-teman di gereja, ada masalah di agama sebelumnya. Jadi masalah psikis guys, dibandingkan masalah logis gitu kan. Jadi sekali orang yang munafik itu lebih baik dibandingkan orang murtad. Karena asalnya adalah logis. Kalau murtad itu asalnya psikis gitu. Jadi jelas kita harus menggunakan logika untuk memilih agama dan bukan berdasarkan pada alasan sentimental guys. Gimana yang tertentu videonya besok akan kita komentari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo sini. Kita akan bahas soal permualafan lagi ya. Jadi ada artis yang mana berapa waktu yang lalu dia mualaf. Dan alasan untuk dia pindah agama itu konyol banget cuy. Alasan yang menurut saya apaan sih, kok cuman gara-gara begituan kamu bisa tinggalin imanmu. Imanmu di mana sebenarnya? Ya kita langsung nonton videonya aja sambil kita akan komentari guys. Nah agama karena kan sensitif. Ya intinya kita nikah secara nikah secara muslim. Dan kalau mau nikah kan harus dimualafin dulu. Terus kan dengar salah satu alasan Kak Arya itu harus Kapin kan harus muslim dulu ya. Iya intinya kita nikah secara Islam. Tadi kita mau nikah di luar negeri, cuma kebelet nikah. Jadi akunya udah nggak tahan. Nggak bisa lah kalau nggak nikah, kita nggak bisa dong pegangan tangan tiap hari. Nanti ada setan lewat, hamil duluan. Ya kan aku bilang ya, daripada melendung, kita nikah dulu deh secara Islam, tapi harus mualaf kita dulu. udah saling mencintai. Ya, gitu. Dia ngomongnya gitu, tapi ya versi aku agama itu nggak perlu diomongin, intinya nikahnya itu secara legal. Dan aku dimualafin dulu. Dan itu nggak bohongan, emang mualafin beneran. Dan menurut aku nggak penting banget sih untuk bicara ya meninggal juga sendiri-sendiri ya. Aku meninggal nggak bisa minta tolong dia, gitu-gitu lagi. Pingkan masuk neraka, Arya tolong Arya aku dari neraka. Dan kita meninggal sendiri-sendiri, jadi kita tanggung jawab kenapa kita harus pakai baju warna hitam hari ini. Aduh, miris ya sama orang-orang kayak gini ya. Jadi dulu pas saya pernah iringi main Bentar. Ini baru kali dia ketemu yang mualaf kayak Tinkan Mambo. Jujur, baru kali ini. Biasa mualaf itu kan memang mengkaji. Ini beda, kasus Tinkan Mambo unik. Tapi guys ya, poin perlu garis bawahnya gini ya. Kita perlu melihat kasus per kasus ya. Kalau kan ada dua opsi nih. Tadi dia katanya mau nikah luar negeri, gimana dari agama. Artinya ini tidak baik bagi salah satu agama. Kenapa? Karena di Islam itu adalah haram bagi seorang laki-laki untuk menikah yang beda agama, nggak boleh. Itu hitungnya zina. Jadi nggak sama dengan tidak menikah gitu. Karena nggak boleh perempuan laki-laki itu mencampuri wanita yang bukan muhrim. Ya bukan muslim gitu. Beda kita tuh nggak boleh dalam Islam gitu kan. Nah, jadi kasih laki-lakinya gitu. Nah, dan imam laki-laki dalam Islam itu laki-laki itu imam. Jadi wajar sih kalau Tinkan Mambo itu nikah ikut imam itu biasa. Wanita ikut laki-laki itu biasa. Nah, tapi kalau saya ya ya karena Tuhan tuh punya cara yang berbeda untuk memberi hidayah pada seseorang. Bisa hidayah tuh muncul belakangan, tapi caranya dulu yang penting kita nggak tahu. Itu Allah yang tahu. Tapi memang cara Tinkan ini agak unik. Yang saya tuh tidak temukan di mualaf lain. Ini memang jujur nikahnya Tinkan ini karena laki-laki. Tapi itulah prinsip. Tinkan ini punya prinsip gitu kan. Yang penting dia tuh tidak punya masalah jaga agama sebelumnya. Jadi ini
iya karena cinta, tapi bukan karena sentimental. Ini lebih mending dibandingkan kemarin siapa tuh namanya Kiai Malam. Itu memang sentimental. Dia mengalami masalah di agama sebelumnya, di orang-orang lingkungan sebelumnya, lalu dia menemukan kebaikan di Kristen, dia pindah. Itu alasannya sentimental. Jadi membandingkan dua agama itu dengan melihat penganutnya, bukan dari kitab sucinya. Nah, Pingkan ada di level yang lebih tinggi, meskipun tidak level tertinggi yaitu membandingkan kitabnya, minimal dia itu tidak sentimental, tapi alasannya cinta. Jadi dia tuh tidak masalah di agama sebelumnya, nggak ada masalah. Sehingga dia pindahnya tuh bukan karena apa ya, hawa nafsu yang seperti cinta itu hawa nafsu, tapi maksudnya hawa nafsu bukan karena dendam gitu. Dendam di agama sebelumnya karena mengalami masalah orang-orangnya dia pindah, enggak. Cinta Pingkan itu betul-betul murni unsurnya hanya cinta kepada calon suaminya. Kalau kayak Kiki Farmala atau lain-lainnya lah cinta, bukan cinta juga sih, tapi tertarik karena dia melihat orang baik-baik, ya kita nggak tahu nanti. Juga dia melihat bahwa agama dunia itu orangnya nggak baik. Jadi kalau Pingkan ini betul-betul murni cinta, dan itu baik. Cinta adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau Kiki Farmala dan lainnya itu adalah mutarin yang betul-betul antara cinta dan benci. Jadi ada kebencian sebelumnya, ada dendam di agama sebelumnya, dan itu menurut kita tidak bagus. Karena agama itulah agama cinta kasih, cinta. Jadi kalau Anda cinta dengan agama Anda, minimal karena orang-orangnya itu lebih baik, tanpa ada sangkut paut dengan kebencian di agama lama. Nah, Pingkan sudah pada tahap itu, meskipun masih di bawah tahap mengkaji dan sucinya. Tapi kita doakan semoga nanti Pingkan ini mau mengkaji Al-Quran dan bandingkan dengan kita sebelumnya. Dan kita harus juga bahwa suami barunya ini mau ngajari dia perbandingan agama. Jadi dia harus tahu kenapa dimaksud Islam. Kenapa kok agama Islam lebih benar dibandingkan agama sebelumnya. Jadi Pingkan tuh diajari belakangan nggak apa-apa. Yang penting kan dia tuh pindah agama, minimal ada cinta di situ. Dan semoga cinta itu menjadi langkah untuk awal dapat hidayah Pingkan itu kan. Nah, itu poinnya guys. Musik ya ini Pingkan ini. Waktu itu pelayanan di Manado, di sana dia nyanyi, jadi saya yang iringi keyboard waktu itu. Saya lupa nyanyi lagu apa ini Pingkan ini. Nah waktu itu saya kaget, loh kenapa kok orang ini nyanyi lagu rohani, terus kok di gereja, dengar-dengar katanya dia masuk Kristen. Cuman dari beberapa penyampaian dan kesaksiannya saya mulai curiga kan, masa segampang itu, sereceh itu gitu loh. Dia bisa kemudian dia melayani pindah agama dengan alasan yang nggak banget gitu. Waktu itu pikiran saya, tapi waktu itu kan saya masih bocil ya, nggak terlalu. Ini Pingkan ini kayaknya dia pindah agama ke Kristen lalu berislam lagi ya. Nah, saya nggak tahu deh guys ya. Memikirkan hal-hal kayak gitu. Dan kemudian lama-lama saya lihat dia kemudian kalau nggak salah ini ya diangkat sebagai pastor gitu. Pastor di salah satu gereja yang mana kemudian dia melayani. Dan makin lama makin kesini saya lihat di TikTok kadang-kadang bawa firman dan lain-lain. Saya pikir gini ya, saya aja kuliah teologi tuh bertahun-tahun baru bisa istilahnya mengajar menafsirkan Alkitab, berkhotbah dengan pendalaman Alkitab. Ini orang yang baru tahu, kemudian sudah diangkat pastor, kemudian bahasa Alkitab tiap hari. Dan kalau nggak salah waktu itu muncul di salah satu TV dengan dandanan dan lain-lain selayaknya artis lah ya. Selayaknya artis ya wajar. Bagi seorang artis itu wajar menurut saya. Tapi bagi seorang pastor gitu nggak cocok. Dan ada beberapa. Ya berarti kan ada kelemahan di sistem agama Louis. Artinya ada sesuatu yang menyimpang atau sesuatu tuh yang dilangkahi oleh Pingkan mungkin. Jadi sistem meritnya mungkin yang kurang harus diperbaiki gitu kan atau apa. Tapi sebenarnya guys menurut saya gini guys ya. Kalau kita dari satu kita kenal ustadz itu adalah guru. Sehingga dia tuh nggak mesti harus apa ya. Ustadz tuh memang harusnya bagusnya lulusan pesantren. Tapi kalau dia punya ilmu yang cukup, ya nggak apa-apa jadi ustadz gitu. Karena ustadz tuh guru. Bahkan orang ngajar ngaji aja, guru ustadz kampung itu juga ustadz.
Jadi usaha itu bukan daripada pendidikannya, tapi pengetahuannya. Karena kita tahu ya, orang itu bukan dilihat dari jenjang pendidikan saja, tapi ilmu pengetahuan yang punya. Contoh, ada orang yang menjadi guru yang guru menjelaskan tentang cara berdagang, itu guru juga. Meskipun dia tidak pernah sekolah mungkin, tapi sekolahnya itu adalah berupa langsung pengalaman untuk berdagang ya. Jadi guru itu nggak mesti harus mengecap ilmu pendidikan tertentu, sekolah teologi dan segala macam. Tapi dia tuh minimal punya pengetahuan untuk itu. Bisa dapat dari mana saja pengetahuan guys. Bisa dari belajar otodidak atau kita banyak lah gitu kan. Jadi yang penting kita tuh belajar dengan sumber yang tepat, meskipun tidak melalui lewat resmi gitu kan. Jadi kita tuh harus melihat sesuatu tuh secara objektif. Dan mungkin pikiran Mahmud dulu tuh punya koneksi gitu kan. Nah itu kan semua hal tuh bisa terjadi gitu kan. Statement cetukan dan lain-lain yang aneh gitu. Dan waktu itu benar-benar mengganggu saya. Kok bisa orang yang seperti ini kemudian diangkat untuk menjadi seorang pastor? Dan mungkin tulisnya iri juga gitu kan. Ada iri hatinya juga kayak gitu. Gembala kan agak aneh gitu yang ngangkat ini. Dan sebenarnya ini harus menjadi koreksian bagi gereja-gereja juga. Saya nggak pernah setuju dengan gereja-gereja yang mana orang yang baru pindah agama dan kemudian sudah dikasih kepercayaan untuk, mungkin lebih tepatnya Pinkani sama kayak para mualaf lainnya, yaitu menyampaikan perbandingan antara agama lama dengan barunya. Sebagai seorang yang memberi semangat bahwa ini loh orangnya aja mau masuk Kristen, ini loh orangnya aja mau masuk Islam, itu sebenarnya bagus guys, bagus. Kalau kita bagus malah, karena gini, saya seorang Muslim, tentu saya nggak bisa dong ceritakan pengalaman saya sebagai Kristen, kan nggak mungkin, karena saya seorang Muslim. Tapi orang yang berpindah dari agama sebelumnya bisa menceritakan, oh dulu Kristen begini, Islam begini, sehingga akan lebih valid pendapatnya. Ada punya pengalaman. Contoh lagi, misalnya ada orang, misalnya kita adalah praktisi bela diri Wing Chun misalnya. Nah, lalu kita pengen tahu tentang karate nih. Ya tahu dari mana? Bisa dari sama kita bisa. Mungkin ada dari kita yang pernah belajar karate, lalu kita tuh tahu sedikit lah atau mungkin tahu banyak. Tapi kan lebih valid kalau diceritakan oleh orang yang bekas mantan karate. Jadi ada mantan karate yang pindah ke Wing Chun, ada itu lebih valid untuk kita. Dulu saya di karate begini-begini. Nah, itu kan bagus. Jadi kita tuh mengenal dua agama. Dan kita bisa tahu, ternyata Wing Chun lebih baik. Karena ini orang aja mau pindah dari karate ke Wing Chun. Jadi lebih valid pendapatnya dibandingkan saya yang mungkin tahu karate tapi tidak pernah mengalami langsung gitu guys. Menjadi seorang pemimpin leader dalam gereja nggak bisa, dia harus belajar dulu baik-baik. Dan kemudian kalau kita lihat ya, bahkan dalam Alkitab kan dikatakan untuk menjadi seorang pemimpin rohani, janganlah orang yang baru percaya. Justru itu akan menjadi batu sandungan. Ini bagus menjadi koreksian bagi gereja-gereja. Supaya orang model begini yang mempermainkan imannya hanya untuk... Guys, iman itu beda sama takwa ya. Iman percaya. Jadi iman itu nggak melulu bermain sama takwa. Ya. Ada orang yang bertakwa tapi imannya kurang. Ada. Misalnya dia rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, tapi dia masih ragu sama Allah. Kadang-kadang dia ragu apakah rezekinya betul-betul jamin sama Allah, apakah betul dia tuh misalnya ya Allah tuh percaya sayang sama dia. Itu adalah orang yang imannya tidak sekuat takwanya. Nah ada orang yang kurang bertakwa tapi dia beriman, meskipun dia mungkin malas sholat, masih malas puasa, tapi dia yakin banget sama Allah dia. Dia yakin rezekinya Allah yang ngatur, dia yakin nyawanya Allah yang pegang, dia yakin semua takdirnya itu Allah yang ngatur. Dia yakin banget. Dan dia yakin percaya pada Allah dan Rasulnya. Itu orang beriman yang tinggi imannya. Nah, perkara dia tuh malas sholat, malas puasa, itu lain lagi soal. Itu hubungannya ke takwa. Jadi kadang-kadang iman itu kadang-kadang tidak berbanding lurus sama takwa. Tapi harusnya kita tuh harus membuat iman dan takwa kita tuh harus kita jaga barengan gitu. Jadi penting untuk punya iman dan penting punya takwa gitu. Tapi kadang-kadang itu tidak berbanding lurus gitu kan. Sesuatu yang receh itu nggak dikasih kesempatan. Mereka yang bertahun-tahun belajar Alkitab
Jadi mungkin fungsi Pinkan itu adalah sebagai orang yang, ya kadang-kadang guys ya, kita harus akui iman mualaf itu lebih kuat dibandingkan iman orang yang kayak kita. Kenapa? Kan dia tuh betul-betul apa ya, merasakan suatu tuh yang baru, suatu yang membuat dia tuh yakin dengan nama barunya, masih segar lah gitu imannya guys. Orang kayak orang tuh yang baru percaya yang gimana gitu kan, kita kan mungkin sudah biasa. Jadi kita tuh dalam fase mungkin fase meredup. Kita tuh kan iman tuh nggak ada yang stabil guys. Iman tuh naik turun. Jadi ada masa naik, ada masa turun. Nah, bisa jadi tingkat Mambo waktu itu ketika dia baru masuk Kristen itu imannya lagi tinggi. Dia lagi percayanya gitu kan. Nah, mungkin Luis tuh imannya belum tinggi lagi turun gitu. Jadi iman itu nggak ada yang stabil. Dia naik turun. Makanya kepercayaan itu, ya iman itu kan artinya percaya. Jadi ada masa-masa ada tuh jadi orang imannya kurang percaya sama Tuhan. Karena mempertanyakan kan, Tuhan pun nggak adil ya. Itu berarti iman itu lagi turun. Jadi kalau yakin Tuhan itu adil, apapun terjadi, iman Anda stabil. Tapi nggak ada tuh orang yang iman stabil, itu jarang guys. Yang ada tuh iman tuh makin turun gitu kan. Justru mereka lah yang sebenarnya bagus untuk jadi leader. Bukan mereka yang ujuk-ujuk gitu loh. Itu jelas nggak bagus. Terutama untuk alasan-alasan yang receh. Ini pun dia berpindah dari agama sebelumnya masuk ke Kristen, kemudian balik lagi ke agamanya dengan alasan-alasan yang nggak. Sebenarnya gini loh, kita tuh kan nggak tahu nih alasan sebenarnya apa Pinkan gitu kan. Karena Pinkan tuh kan belum menyampaikan. Tapi loh guys ya, minimal Pinkan ini punya pengetahuan agama sebelumnya. Itu yang pasti. Dia pernah muslim dari kecil hingga besar. Jadi menurut saya ya, Pinkan tuh sebenarnya tanpa dia ngomong pun dia pasti punya pengetahuan dasar orang Islam. Ya. Lalu dia bandingkan, mungkin dia masa gini deh. Kayaknya setelah aku coba Kristen, kayaknya kan gini, orang itu kan gini loh guys ya. Orang itu kan kadang-kadang perlu merasakan keduanya. Misal gini, saya coba mobil Toyota. Lalu setelah berpuluh tahun saya pengen coba mobil Daihatsu. Lalu saya temukan mobil Daihatsu ternyata beda mobil Toyota, saya baliklah. Kadang-kadang itu perlu dirasakan dulu gitu. Karena kan gimana pun kan si Pinkan ini tentu pernah memberi khotbah karena dia tadi adalah seorang pastor gitu kan. Jadi dia tuh pasti membaca. Karena nggak mungkin dia menyampaikan tanpa dia baca. Memang ada lah yang dia pelajari gitu kan. Nah, karena namanya pastor gitu kan. Nah, tentu mungkin dia ada pertimbangan sendiri. Dia lihat, dulu aku Quran begini ya. Sekarang aku di Alkitab begini. Kayaknya mungkin lebih benar Al-Quran. Sehingga dia pindah lagi ke agama sebelumnya. Jadi, Pinkan itu mungkin sampai pada tahap harus betul-betul ke Kristen dulu untuk meyakinkan. Ada orang tuh yang kayak saya nggak perlu masuk Kristen. Saya cukup mempelajari Alkitabnya ya tanpa masuk ke dalamnya. Sama kayak orang gini. Ada orang pengen meyakini bahwa Wing Chun itu lebih baik dibandingkan dengan karate. Nah, kayak saya nih, saya nggak perlu masuk ke karate. Saya tinggal belajar karate dari buku-buku literaturnya, dan saya praktekkan. Kayaknya ini lebih efektif Wing Chun. Wing Chun kan lebih cepat gitu kan, dan praktis dan efektif. Kalau karate kan, ini pendapat pribadi ya guys. Karate kan memang sifatnya kurang gitu, sehingga daya rusaknya lebih tinggi Wing Chun gitu kan. Cuman karate menangnya adalah dia tuh membiasakan untuk mengeraskan bagian tubuh. Wing Chun juga bisa seperti itu. Jadi Wing Chun ini kalau memakai sebagian sistem karate, itu Wing Chun bisa seperti karate. Tapi kalau efektif lebih Wing Chun dan lebih efisien Wing Chun. Kayak betul-betul menggunakan teknik momentum. Jadi makanya Wing Chun itu berlatih dengan balok kayu supaya keras ini guys. Jadi sama seperti karate levelnya kan. Meskipun karate mungkin lebih keras. Karate itu biasanya memukul besi. Kalau Wing Chun kan paling balok kayu. Nah bisa diadaptasi. Wing Chun mungkin menggunakan balok besi bisa. Jadi bisa setara kekuatan karate. Nah, jadi untuk tahu itu, kayak saya nggak perlu masuk karate. Nah mungkin ada orang-orang yang harus masuk karate dulu, sehingga dia tuh tahu betul merasakan, karate itu begini. Bahkan dia pernah ngajar karate kan. Kayaknya saya rasa nih karate ini kayaknya lebih baik Wing Chun deh. Akhirnya dia kembali ke Wing Chun. Bisa jadi. Yang penting orang ini tingkat tuh ada pada level yang lebih tinggi daripada Mu'tadin. Kiki Farmala itu dia pernah Islam, lalu dia Kristen.
tingkah mampu lebih tinggi lagi. Dia pernah Islam, Kristen, Islam lagi. Jadi tingkah mampu ini levelnya lebih tinggi dibandingkan dengan Ivan Mala atau para Mu'tazili lainnya yang hanya pernah Islam, Kristen. Tingkah mampu, Islam, Kristen, Islam lagi. Sehingga dia tuh lebih lengkap pemandangannya. Dari segi pengalaman lebih tinggi dia daripada yang saya. Tapi mungkin pengetahuan mungkin saya lebih tinggi. Jadi karena pengetahuan juga nggak berbanding dengan pengalaman gitu kan. Ada orang yang pengetahuan lebih tinggi pada pengalamannya, itu kan tergantung gitu kan. Pengetahuan itu tidak melulu soal pengalaman, karena pengalaman itu beda sama pengetahuan gitu kan. Nggak semua ilmu pengalaman di praktek itu ada teorinya juga, kadang-kadang teori juga langsung yang praktek. Jadi semua itu relatif ya. Nggak penting menurut saya. Kenapa saya katakan nggak penting? Sekarang aja ya, kalau kita lihat dari videonya, di mana dia mengatakan saya pindah agama karena saya sudah kebelet menikah. Kan nggak lucu kalau belendung duluan, hamil duluan kan, hamil duluan, setelah 3 bulan katanya. Ya itu namanya orang punya prinsip. Kalau cinta sudah menggebu daripada maksiat, ya harus nikah. Itu prinsip yang harus dihargai. Ya, ada orang ya, nanti lah nikahnya kita pacaran dulu, kita kumpul kebo dulu. Nah itu yang harusnya lu protes. Ini tingkah mampu, bisa ikutin syariat bahwa harus nikah dulu, baru bisa menerima jabat tangan, pegang tangan. Dia kan ngaku dari kalau tidak jabat tangannya nggak boleh kan, kalau lu nikah, kamu murid. Artinya dia tahu prinsip agama, tahu dia, dan dia berpegang pada prinsip itu bagus. Dia pentingkan adalah orang punya prinsip. Dibandingkan ada orang yang ya pacaran dulu, jalan-jalan dulu, nggak tahu apa terjadi. Jadi tingkat ini levelnya lebih tinggi dibandingkan para mutalim yang nikah tuh pacaran dulu gitu kan, baru dia setelah udah melakukan ya hal terlarang maksiat, baru nikah, baru masuk Kristen. Itu gimana guys? Atau mungkin masuk Kristen dulu, tapi belum nikah dulu kan, tapi sudah pacaran dulu, nah itu juga sama buruknya. Jadi tingkat manggon ini level lebih tinggi dibandingkan para murtadin gitu kan. Ini begitu. Jadi hanya sebatas itu dalam pernikahan konsepnya supaya tidak hamil duluan di luar pernikahan. Jadi Louis itu tidak memandang sisi positif dan baiknya, yaitu menghindari maksiat. Bagi Islam itu penting, bagi Louis mungkin tidak penting. Makanya bagi dia, kan bisa pacaran mungkin. Makanya kita beda. Agama Islam itu agama yang suci, yang menjunjung tinggi kesucian, ya. Makanya kita tuh nggak boleh maksiat, nggak boleh. Makanya wajib nikah dulu, dan tingkat itu punya prinsip. Jadi itu bagus yang harus kita apresiasi. Nah, Luis nggak ngerti itu dia. Karena di agamanya kan pacaran itu biasa. Kita di Islam pacaran itu haram guys. Jadi itulah bedanya tingginya agama kita dibandingkan dengan agamanya dia gitu kan. Loh, ini konsep pernikahan yang di dalam iman Kristen jelas ini sudah sesuatu kekeliruan, sesuatu kesalahan. Dalam pernikahan, menikah itu bukan hanya sekedar karena kita ingin melakukan hubungan, bukan sekedar karena takut nanti hamil duluan. Loh, tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah... Itu kan alasan utamanya pingkan. Dia tidak menyebutkan kan alasan lain. Yang jelas dia pernah Islam, dan dia tahu tentang Islam. Karena kan mungkin dari kecil dari Islam. Jadi Louis harus melihat itu, backgroundnya Louis si pingkannya apa. Kecuali pingkan nggak pernah Islam, itu baru saya kritisi. Pingkan kok masuk Islam itu gitu sih, nggak pernah Islam. Ini kan dia pernah Islam, jadi kayak semacam Louis ini sedang mengajari orang ikan berenang. Pingkan tuh sudah di ikan sebelumnya, dia sudah pernah Muslim, jadi jangan lagi ajarin dia berenang, gitu kan? Institusi, dia adalah sebuah lembaga yang mana tertua, yang langsung didirikan oleh Allah. Tertua. Sebelum ada yang lain-lain, sudah ada pernikahan ini. Buktinya di Taman Eden, Tuhan sudah langsung menikah. Guys, pernikahan kok institusi? Institusi itu adalah lembaga, ya institusi. Makanya institusi itu ada kayak perbankan, ada ormas, ada macam-macam guys. Pernikahan itu bukan institusi, ya, tapi adalah suatu proses, suatu ikatan, guys. Bukan institusi, gitu kan.
menikahkan Adam dan Hawa. Jadi kalau kita lihat tertua begitu loh. Kenapa? Karena Tuhan memiliki tujuan yang mulia di balik pernikahan yang ada. Pernikahan itu kan seseorang yang berbeda jenis. Kalau Luis ngomong tentang tertua, saya tanya sekarang, mana lebih tua, pernikahan Adam dengan Hawa atau penciptaan Adam tanpa ayah dan ibu atau penciptaan Hawa tanpa ayah? Mana lebih tua? Lebih tua proses kelahiran Adam dan Hawa. Nah, artinya yang tertua itu adalah tentang kelahiran manusia. Artinya itu jauh lebih penting menikah pernikahan. Artinya kelahiran Yesus itu adalah lebih penting karena dia sama kayak Adam. Ya, sama-sama lahir tanpa ayah. Bedanya Adam lebih tinggi. Dia lahir tanpa ayah dan ibu, dan Hawa lahir tanpa ibu. Karena kan Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Jadi yang lebih tinggi itu masalah kelahiran. Adam itu ya lahirnya duluan dibandingkan dengan dia nikah sama Hawa. Artinya itu membuktikan bahwa kalau itu aja adalah proses manusia yang paling tinggi, artinya Yesus hanyalah seorang manusia. Karena ada manusia sebelumnya yang mengalami proses penciptaan yang melebihi Yesus, yang bahkan diciptakan tanpa ibu dan ayah. Sedangkan Yesus masih pakai ibu, guys. Mereka memiliki kasih cinta satu dengan yang lainnya. Dan bahkan pernikahan digambarkan sebagai hubungan antara Yesus Kristus dengan umatnya. Jadi seorang suami istri yang saling mengasihi itu sebagai gambaran untuk menjelaskan kepada orang inilah hubungannya Allah dengan manusia. Waktu itu ya, Adam Hawa itu tidak ada agama Kristen, ya, nggak ada. Karena Kristen itu baru ada di Antioquia, ya. Kristen itu baru ada di Antioquia sekitar berapa ratus tahun setelah Yesus pergi. Jadi dulu itu Adam Hawa itu modal nikahnya apa? Cuman percaya Tuhan dan cinta, itu saja. Nggak ada mereka tuh percaya Kristen, nggak ada. Di Islam itu guys, dulu ya, Islam itu di awal ya hanya tauhid. Islam itu sebelum datang nabi-nabi yaitu kayak Nabi Musa, Nabi Daud yang membawa Taurat, Zabur, Injil, Muhammad bawakan, dulu agama itu belum ada. Agama jalan hidup. Dulu tuh yang ada hanya tauhid, dan Adam itu dia bertauhid. Dia percaya kepada Allah atau Allah yang Esa itu. Itu Nabi Adam. Jadi modal Adam waktu itu tuh hanya percaya, iman, tauhid, tanpa ada agama dan cinta. Dan itu cukup. Nah, Pinkan adalah orang yang percaya karena dia pernah muslim dan dia modalnya cinta, berarti klop. Jadi kisah Pinkan Mambo dan suami barunya itu sama kayak kisah Adam dan Hawa yang memodalkan tidak agama tapi hanya iman, percaya pada Tuhan Allah yang satu yaitu tauhid dan cinta. Jadi kisah Pinkan Mambo dan suami baru ini mirip seperti Adam dan Hawa. Kalau sekarang nggak bisa begitu, ya, karena kita tuh Pinkan Mambo ini minimal dia sudah start lebih maju gitu kan, karena ada cintanya dan tidak ada dendam gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kita harus lebih maju, bukan cukup hanya cinta dan tauhid saja, tapi juga harus ikuti agama guys. Tapi kan Pinkan sudah muslim sebelumnya, dia tahu lah bagaimana adat Islam dan buktinya dia tuh harus nikah dulu kan, dia ikut syariat, itu penting guys. Jadi Pinkan itu orang yang taat sebenarnya, dia nggak mau melanggar syariat. Kalau mau minimal pegangan tangan lah atau berdua tuh harus nikah dulu. Jadi nggak ngomong masih harus berhubungan seksual ya. Jabatan pegangan tangan aja harus nikah dulu. Itulah berarti Pinkan itu adalah orang yang punya prinsip dan berpegang pada syariat. Yang dikasihi. Sehingga pernikahan itu sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ini yang paling penting yang kita harus ketahui. Nikah itu bukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kenapa sekalian itu? Karena Tuhan itu sudah mulia, sudah besar, tanpa kita menikah. Kalaulah kita nikah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, artinya kalau kita tidak nikah, berarti Tuhan tuh namanya nggak besar dan mulia dong. Gimana sih logikanya? Misalnya gini, saya menikah demi kebesaran nama bapak saya, ibu saya. Loh, kenapa harus nikah? Kalau nikah pun mereka sudah punya nama, sudah besar. Misalnya ayah saya adalah seorang
misalnya seorang jenderal. Nah, saya tidak perlu nikah untuk menunjukkan atau membuat ayah saya jadi besar dan mulia. Dia sudah mulia duluan, udah besar duluan. Pernikahan kita tuh tidak ada pengaruhnya, guys. Masa sih kita tuh gagal kita nikah, makanya Tuhan itu menjadi mulia dan besar? Karena begitu. Jadi kita nikah pun ya, contoh kayak Bunda Maria. Bunda Maria tidak menikah, tapi apakah itu membuat Tuhan itu tidak mulia dan tidak besar? Kan nggak begitu logikanya. Jadi meskipun Bunda Maria itu tidak menikah, tetap Tuhan itu akan selalu mulia dan selalu punya kebesaran, guys. Itu logikanya. Oh, iya. Sehingga bukan hal-hal semacam begini kemudian dijadikan landasan karena takut ini, karena takut itu, makanya saya menikah dan saya tinggalkan iman saya yang lama. Nah, kita perlu takut akan dosa loh. Itulah beda Islam sama Kristen. Kita Islam itu takut dosa. Luis memang nggak mungkin ada ajarannya takut dosa, karena kan dosanya tebus sama Yesus. Jadi gimana yang mau takut dosa, ya kan? Kita Islam jadikan takut dosa. Kita mengenal ada pahala dosa. Dan itu hitungannya sangat jelas di Islam. Makanya pikir mampu itu takut berdosa. Luis sebenarnya dia tidak takut berdosa, gitu kan? Ya wajar lah. Dosanya ditanggung oleh Tuhannya, kan? Ya saya rasa hal-hal kayak gini sebagai orang yang dewasa, ya tentunya kita nggak boleh lah ikut Kristus juga sebenarnya. Jadi patokannya justru yang dewasa itu begitu, guys, punya prinsip. Dia tahu namanya dosa dan pahala. Dia tahu hal haram. Dia punya prinsip. Dia harus nikah dulu baru bisa melakukan hal yang halal. Karena sebelumnya kan itu hal haram. Nggak boleh dilakukan sebelum nikah. Itu berarti dewasa. Justru orang-orang yang belum dewasa lah yang senaknya hidup. Dia pengen hawa nafsu, ya dia tinggal pacaran. Ya kayak bocil-bocil sekarang udah kecil-kecil, masih kecil udah pacaran. Itu nggak dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang tanggung jawab. Dia tahu ada pelanggaran, dia tahu ada dosa pahala, dia punya prinsip, dia kerjakan. Itu dewasa namanya. Dan tingkah laku adalah orang dewasa. Jadi justru harus kritik remaja-remaja dia yang pacaran dan bahkan melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Itu dia titik harusnya. Itu orang-orang yang punya prinsip, orang-orang yang asal aja hidupnya, guys, yang tidak bertanggung jawab. Orang dewasa itu bertanggung jawab seperti pingkan. Dia nikah dulu baru bisa halal apa yang dilakukannya. Jadi dia tuh nggak nabrak syariat deh, guys. Dia berpegang teguh pada syariat dan dia bertanggung jawab. Dan itulah ciri orang-orang dewasa. Sama ya. Banyak sekali case di mana seseorang itu kemudian ingin menikah dengan cewek Kristen, kemudian dia mau menikah di gereja dengan cewek Kristen. Setelah di gereja, kemudian dia tidak pernah ke gereja, dia juga tidak pernah beribadah dari agamanya yang lama, dan kemudian dia secara KTP ya punya agama, tetapi kehidupannya ateis. Ya enggak juga gitu loh. Yesus kan pernah mengatakannya. Tingkat kan kasusnya berbeda. Dia pernah Islam sebelumnya. Yang lebih bicarakan kan itu yang saya kritik. Ya, nggak pernah punya pengalaman, nggak punya pengetahuan, Anda masuk ke agama lain. Tingkat punya pengalaman, dia punya pengetahuan. Tingkat dia wajar untuk memilih. Orang yang memilih itu adalah orang yang bisa membandingkan. Dia pernah pakai kedudukannya, minimal tahu kedudukannya. Saya meskipun tidak pernah memakai mobil B, saya pakai mobil A, tapi saya tahu tentang mobil B, saya kaji, saya bandingkan, berarti saya bakal milih. Tapi kalau saya sudahlah nggak tahu tentang mobil B, tahu mobil A saja, nggak pernah pakai mobil B, saya milih mobil A, itu kurang objektif, guys. Makanya pikir mampu, saya dan orang lain itu sudah sampai pada tahap membandingkan dan mengetahui, bahkan ada yang mencoba, guys. Barang siapa mengasihi ini lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jika motivasimu mengikut Yesus hanya karena ingin sesuatu dalam arti untuk diri sendiri, egosentrisnya sendiri, ya nggak layak. Seseorang yang mengikut Kristus, yang layak adalah bagi. Tidak ada yang salah menikah karena cinta, ya. Apalagi mempertahankan prinsip kalau dia nggak nikah nanti maksiat. Ya, ada yang salah situ. Nikah itu kan memang membalaskan cinta. Kalau nikah tanpa cinta tidak akan bertahan lama, ya. Kita membangun hubungan itu memang harus kalau bisa sampai di akhirat kelak. Makanya hubungan itu butuh cinta, ya.
Jadi nggak ada salah kan itu guys, nggak ada. Mereka yang benar-benar percaya kepada Kristus, ingin itunya. Banyak kan sekarang orang mau ikut Kristus karena pengen kaya, ikut Kristus karena pengen lepas dari utang, ikut Kristus karena pengen sembuh dari sakit penyakitnya. Iya itu kayak kemarin, kayak contoh mau tadi kemarin itu, karena ada masalah di agama sebelumnya, lalu dia terpikat sama barunya karena orangnya baik-baik. Itu yang nggak boleh itu, ya. Tidak mempelajari kitabnya itu nggak boleh. Oke kan dia sudah tahu Quran sebelumnya, karena dia adalah mantan muslim juga gitu kan. Ya, lo itu nggak salah, tetapi kurang tepat. Sudah layakkah kita mengikut Kristus karena ingin diri kita ini yang diutamakan? Bukan. Ikut Yesus karena memang benar-benar percaya pada Yesus. Saya kasih tahu satu rahasia ya, rahasia umum nih sebenarnya. Seseorang Iman orang nggak ada yang tahu. Gak bisa kita nilai iman seorang, nggak bisa. Seberapa tinggi iman pengamamu waktu di Kristen kita nggak tahu. Seberapa tinggi iman dia di Islam nggak bisa tahu. Bahkan iman Luis pun kita nggak tahu. Iman saya pun saya nggak tahu. Ya, mungkin saya tahu lah karena iman sendiri. Karena itu adalah level kepercayaan. Nah, tapi kita nggak tahu iman orang. Yang bisa kita lihat itu adalah ketawaannya. Bahkan dia takwa karena dia pun kita nggak tahu. Karena itu kembali ke hati. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan hati, tentang iman, tentang niat dia itu bertakwa itu apa, kita nggak tahu. Yang bisa kita lihat itu adalah bertakwanya dia. Oh dia rajin sholat, rajin ke gereja, rajin zakat, puasa, rajin ibadah gereja, nah itu yang kita tahu. Ini kita nggak tahu. Imannya kita nggak tahu guys. yang ikut Kristus bukan karena benar-benar ikut Kristus, pasti dia tinggalkan imannya. Pasti dia tinggalkan imannya. Jadi, marilah kita bertumbuh ke arah Kristus, ke arah yang benar, bukan ke arah sesuatu yang sebenarnya tujuannya adalah diri kita sendiri. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ya, iman itu tidak ada yang tahu. Kalau orang itu pindah agama, kita nggak tahu imannya bagaimana. Yang penting kan cara berimannya. Kita nggak bisa nilai kadar iman seorang, nggak bisa. Karena itu hubungan sama hati. Sama niatnya juga nggak bisa nilai. Yang saya nilai itulah tindakannya. Cara dia tuh beriman. Misalnya, ada orang tuh beriman dengan cara dia mengkaji agama lama, agama baru. Ada orang beriman dengan cara dia tuh masalah di agama lamanya dan menerima kebaikan agama barunya, orang-orangnya. Nah itu, cara itu bisa dinilai. Makanya saya tuh tidak pernah nilai, oh iya orang ini berimannya tinggi, ini rendah, enggak. Yang saya nilai adalah yang nampak kasat mata, yaitu cara dia beriman. Itu saya nilai. Apakah dia itu betul-betul mengkaji kitabnya, kitab dua-duanya, dan membandingkannya, ataukah dia tuh lewat cinta tadi, kepingkan, atau dia tuh lewat kebencian di agama lamanya, lalu pindah agama barunya dengan terikat oleh orang-orang baik di agama barunya. Itu yang bisa dinilai guys. Jadi saya tuh nggak bertindak layaknya Tuhan. Luisnya udah kayak Tuhan ini, tahu iman orang tinggi rendahnya. Luis, kita bukan Tuhan ya. Kita nggak tahu tinggi rendah iman seorang tuh. Nggak bisa kita tahu dan nilai. Yang bisa kita tahu tuh hanya prosesnya saja. Bahkan takwanya bisa dinilai sebatas takwa kasat mata. Apakah takwanya benar? Tidak, kita nggak tahu. Karena kan tergantung niat selagi. Hubungan dengan hati itu nggak bisa kita nilai, gitu kan? Jadi berhentilah bertindak selain Tuhan. Kita cuma manusia, sama kayak Yesus, dia juga manusia. Jadi kita tuh betul-betul nggak tahu isi dari manusia. Bahkan Yesusnya nggak tahu kapan kiamat. Gitu kan? Itulah manusia memang begitu. Nggak tahu kapan kiamat, nggak tahu kapan pun ara itu berbuah, nggak tahu kalau dia tuh ada angin ribut di perahunya, sehingga dia harus bongkar mobilnya untuk menghentikan angin ribut itu. Itulah bukti manusia tidak mau tahu, dan Yesus terbukti sama dengan kita nggak tahu tentang segalanya. Oke, jadi dia bukan Tuhan. Oke, jadi mungkin sekian aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.